Oke, selamat datang semuanya di channel Tengku Arif Buana Perkasa. Oke, hari ini kita ketemu lagi di tanggal merah berikutnya gitu ya. Jadi memang video channel ini akan posting setiap tanggal merah. Hopefully konsisten gitu ya. Nah, jadi apa yang akan kita lakukan pada hari ini? Nah, mungkin kalau kalian melihat video sebelumnya, mungkin kalian akan tahu ya bahwa saya itu berjanji tanggal merah ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita lakukan di tanggal merah sebelumnya gitu. Nah, tapi bagi kalian yang langsung ke video ini tidak masalah, saya jelaskan apa yang akan kita lakukan hari ini. Nah, kali ini saya membuatkan slide, jadi biar lebih lebih bagus lah daripada video-video saya sebelumnya gitu ya. Nah, jadi apa yang akan kita lakukan hari ini? Yang akan kita lakukan hari ini adalah kita akan bermain ChatGPT. Saya akan mendemonstrasikan menggunakan AI gitu ya sebagai guru kita gitu ya. Tapi ingat, ini karena AI itu bisa saja melakukan kesalahan gitu ya. Nah, jadi aturan main pada video kali ini, kita suruh ChatGPT untuk membuatkan soal pilihan ganda tentang kimia. Bagi teman-teman yang tidak kimia mungkin bisa ganti ya, tidak harus kimia, mungkin sejarah, sosiologi. ChatGPT nanti akan memberikan soal ke kita gitu. Nah, terus nanti setelah ChatGPT memberikan soal ke kita jawab sambil dibahas soal yang diberikan ChatGPT itu kepada kita gitu ya. Nah, kita jawab dan kita bahas bersama-sama. Nah, ChatGPT akan memberikan nilai plus 2 jika jawaban saya benar dan minus 1 jika salah atau tidak dijawab. Nah, hari ini kita akan melanjutkan video episode sebelumnya, yaitu episode yang tanggal 14 April ya. Ini 14 April. Jadi setiap video saya itu saya kasih kode ID di depannya gitu, biar mudah gitu ya video yang mana gitu. Nah, sudah 20 soal di video ini ya. Kalau kalian mau tonton, silahkan ditonton dulu yang episode 1-nya sebelum episode 2. Tapi kalau kalian langsung ke episode 2 tidak apa-apa, karena pada episode 2 ini saya berharap semoga bisa terkejar 30 soal gitu ya. Kita berharapnya 1 jam ini tidak dapatlah untuk 30 soal gitu. Nah, silahkan tonton video sebelumnya jika ingin melihat 20 soal gitu ya. Nah, ini adalah sintaks yang saya masukkan ke ChatGPT nantinya. Nah, hello Chat, I want to improve my chemistry skills. Therefore, please make 10 random chemistry questions with multiple choice question. Nah, jadi tipe soalnya adalah multiple choice ya. However, please make the multiple choice as confusing as possible. Jelas ya. Jadi yang namanya multiple choice harus membingungkan gitu ya. Untuk meminimalisir saya menjawabnya benar hanya gara-gara guessing gitu ya, menebak gitu. Nah, terus multiple choice yang saya inginkan itu 6 option. Jadi ada A, B, C, D, E, F. Bukan cuma A, B, C, D, E atau A, B, C, D atau A, B, C gitu ya. Jadi biar challenging gitu ya. Terus if I'm able to answer correctly, give me a score of plus 2 ya. Jadi kalau saya jawabannya benar itu berikan plus 2, kalau salah itu minus 1. Do you understand chat gitu kan. Jadi ini ibaratnya kita menganggap chatnya jadi manusia gitu ya. Nah, oke. Nah, ini mungkin peringatan ya, peringatan untuk di video ini. Video ini hanya bertujuan untuk bersenang-senang saja sembari mendemonstrasikan menggunakan AI untuk belajar sambil bermain. Nah, jadi seperti saya sedang bermain Among Us misalnya ya, Among Us, tapi kali ini yang jadi permainannya tuh AI gitu ya, ChatGPT gitu. Pertanyaan jawaban dilakukan secara spontan dan tanpa persiapan. Saya bisa saja melakukan kesalahan atau memberikan informasi yang kurang akurat. Jadi tolong teman-teman dikoreksi kalau misalnya saya ada salah atau gimana, karena ini memang bukan video yang saya persiapkan. Jadi nanti semua jawaban, semua pertanyaan dari AI itu saya belum lihat sebelumnya gitu. Jadi semoga ya kalau salah maafkan saya, tapi kalau misalnya benar ya alhamdulillah gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ternyata salah ya mungkin teman-teman tolong dikoreksi gitu ya. Nah, sehingga this content just to inform, entertain or persuade audience, not for academic purposes. Nah, makanya rating video ini kalau kalian lihat di thumbnail sebelah kiri bawah ini termasuk B1. Nah, rating ini sebenarnya saya yang buat sendiri ya. Jadi saya tuh kita kan selama nih punya rating penonton untuk kayak umur, semua umur,
18 plus, terus ada yang bimbingan orang tua. Nah, kalau untuk video-video berbau ilmu pengetahuan, kenapa kita nggak bikin rating aja gitu. Nah, jadi memang saya itu kepikiran untuk membuatkan rating gitu ya. Mungkin kerjasama dengan yang lain ya kalau. Tapi ini sekedar ide-ide ide-ide mentah gitu ya. Jadi ini educational content depth rating. Nah, jadi kalau kalian lihat di video saya itu sebelah kiri bawah selalu saya cantumin itu videonya A1, A2 kah, B1 atau B2 gitu ya. Nah, jadi kalau A1 semakin tinggi, maka videonya akan semakin serius dan kurang menyenangkan gitu ya, karena nanti akan semakin edukasi gitu ya. Nah, nanti sampai puncaknya itu di expert level ya, tapi kayaknya saya belum mampu lah untuk untuk membuatkan video expert level academic content gitu ya. Jadi ini memang yang tertinggi gitu ya, entah itu bahas jurnal, saya nerbitkan jurnal kemudian saya bahas. Nah, itu mungkin jadi D atau C2 mungkin ya. Nah, jadi ya, tapi kalau untuk sementara ini kita happy aja dulu gitu. Nah, oke, jadi kita langsung saja ya. Ayo kita mulai. Nah, jadi teman-teman sudah tahu ya aturan main kita bagaimana pada video kali ini. Nah, ayo kita mulai. Oke, inilah ChatGPT ya. Mungkin bagi teman-teman yang mungkin ada kendala dalam bahasa Inggris, tenang saja, saya akan membuatnya dalam dua bahasa, yaitu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Saya juga sudah siapkan Google Translate ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ada masalah dalam berbahasa Inggris ya, mungkin kita bisa tetap jawab sama-sama. Dan mungkin teman-teman yang bukan jurusan kimia ya tidak masalah ya, tonton aja video ini ya, manalah tahu dapat ilmu juga dari sini gitu kan. Jadi setidaknya pernah dengar lah gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian orang hukum, apalagi misalnya orang hukum atau orang Visipol gitu ya, ilmu pemerintahan, kemudian mendengar istilah arsenik misalnya, yang ngerti lah arsenik itu apa gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar ini dengar, tapi kalian udah tahu, oh arsenik itu ternyata ini dia gitu. Nah, seperti itulah harapannya, itu kayak gitu. Nah, makanya video ini B1 bukan A1, karena kalau dipikir-pikir A1 ini terlalu formal dari A1, makanya video ini jadinya B1. Oke, biar tidak terlalu panjang, kita langsung saja. Oke, ini saya juga udah bertanya, ini udah saya siapkan. Ini adalah video-video saya sebelumnya, video saya yang tanggal 14 April. Nah, ini dia sintaksnya, dan inilah kemarin hasilnya gitu ya, dan sudah dijawab korek semua. Kemudian yang ini juga korek semua, makanya 20 soal. Jadi satu sesi itu 10 soal dikasih. Nah, mari kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Ya. Jadi, oke, thanks chat. Please give me another 10 questions and do the same way. And please keep my points before 40 ya. Jadi poin saya itu 40 poin kemarin. Nah, kita lihat ya apakah saya bisa mendapatkan 100 poin gitu ya. Nah, you can edit into the next question later after I answer it. Nah, jadi kita mulai. Bismillah. Semoga soalnya tidak terlalu sulit ya. Oke. Dia lagi mengenerate. Oke. Nah, mari kita salin, kemudian kita kerjakan aja di ChatGPT. Oke. Nah, inilah dia pertanyaan-pertanyaan yang disediakan oleh ChatGPT gitu ya. Oke. Great. Here are 10 more chemistry questions for you, katanya kan. Oke. What is the chemical formula of hydrofluoric acid? Ya, ini saya bingung apakah sudah ditanyakan atau tidak ya di video sebelumnya. Gini saja, nanti karena ini video sebelumnya itu udah kimia-kimia, gimana nanti kalau pertanyaan untuk yang berikutnya kita agak lebih kompleks lagi ya, kita suruh ChatGPT-nya lebih kompleks lagi ngasih soalnya gitu ya. Tapi untuk sementara karena ini udah tergenerate, kita kerjakan aja yang ini. What is chemical formula for hydrofluoric acid ya. Jadi hydrofluoric acid, ini Indonesia ke Inggris.
Inggris ke Indonesia yang betul ya. Apa rumus kimia asam fluorida gitu ya. Nah, jadi asam fluorida. Nah, jadi memang asam itu biasanya identik dengan H, tapi memang tidak semua yang awalannya H itu asam ya. Contohnya kayak H2O misalnya. Itu kan awalannya H, tapi kita tidak pernah mendengar orang bilang asam oksida gitu. Kita tidak pernah mendengarkan itu gitu ya. Nah, tapi memang asam itu rata-rata memang H ya. Ya tidak mesti, tapi bisalah dijadikan sebagai patokan untuk orang awam gitu ya. Nah, jadi memang kalau kalian belajar di ini karena saya tidak ada persiapan ya, jadi tidak ada PPT-nya, tapi yang jelas jadi teori asam basa itu kan ada 3 ya yang terkenal gitu ya. Sebenarnya banyak sih lagi selain 3 ini, tapi ya 3 inilah yang umum yang dulu SMA kita pelajari gitu kan. Arrhenius, Bronsted Lowry, dan Lewis gitu kan. Nah, kalau Arrhenius dia bilang asam itu adalah suatu senyawa yang apabila dimasukkan ke air, dilarutkan ke dalam air, dia dapat melepaskan H+ dalam air. Kalau basa bisa melepaskan OH di dalam air. Terus kalau pelarutnya bukan air apa, gimana gitu kan. Nah, muncullah si Bronsted Lowry. Bronsted Lowry bilang asam itu donor proton, donor H+ ke pelarutnya gitu. Kalau misalnya bukan, tidak harus ke pelarutnya ya, ke pasangannya gitu, yang akan sebagai basa konjugasi, jadi sebagai pasangannya gitu. Nah, kemudian kalau misalnya yang asam berarti basa itu berarti yang menerima H+, menerima H+, donor proton yang asam, aseptor proton yang basa gitu. Nah, muncullah Bronsted Lowry. Terus muncul pertanyaan, kalau kayak BF3 tuh gimana? Nggak ada H-nya, terus dia asam atau basa gitu. Muncullah Lewis. Lewis bilang yang menerima pasangan elektron itu asam, yang memberikan pasangan elektron itu basa. Akhirnya sampai Lewis nih, itulah yang kita pelajari waktu SMA. Nah, sebenarnya banyak lagi, ada Yusanovic, ada Lux Fluid. Ya saya rekomendasinya kalau mau baca lebih banyak asam basa di buku Catherine sih. Ya, buku Catherine. Buku Inorganic Chemistry, mungkin itu lebih lengkap ya. Tapi ini kan videonya cuma B1, jadi kita tidak akan kuliah di sini ya. Jadi kayak gitulah kira-kira. Jadi hidrofluoric acid itu adalah asam fluorida, HF ya jawabannya ya. Kalau ini namanya asam klorida ya. Asam sulfat ini asam sulfat namanya, sulfat ya. SO4 ini sulfat, NO3 ini nitrat ya. Br ini adalah bromin, tapi karena ini dalam bentuk ion tentunya HBr kan, H+ Br min, berarti jadi bromida ya. Jadi ida tambahan ida di belakangnya. Kemudian ini asam fosfat. Jadi jawabannya benar, nomor 21 seharusnya adalah A ya. Oke. Kita mulai lagi, nomor 22. Which of the following elements is a halogen? Jadi kalau kalian lihat di tabel periodik unsur halogen itu adanya di golongan 7A. Ya, 7A. Nah, 7A. Jadi 7A itu kan mulai dari fluor, klor, brom, iodin gitu ya. Astatin. Astatin iya kan, astatin kan di bawah iodin, astatin ya. Iya, lupa. Kok jadi lupa saya ya. Ayo kita cek ya di tabel periodik unsur ya. Tabel periodik unsur. Oh, tunggu dulu. Sebelum kita masuk ke tabel periodik unsur, kita jawab dulu. Nanti nyontek ya jatuhnya ya. Which of the following elements is a halogen? Jadi yang termasuk halogen, kalsium ini jelas bukan, ini golongan alkali tanah karena dia golongan 2A. Fluorin ini adalah golongan 7A. Jadi jawabannya adalah fluorin. Ini fluorida, hidrogen fluorida atau asam fluorida. Ini fluorin ya, dasarnya fluorin gitu. Natrium ini jelas bukan ya. Oh ya, bagi teman-teman, sodium itu adalah bahasa Inggris dari natrium ya. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa bahasa Latin natrium itu natrium, bahasa Indonesianya natrium, bahasa Inggrisnya sodium. Nah, kebetulan bahasa Indonesia itu sama dengan bahasa Latin, makanya seakan-akan Na natrium tuh tidak perlu dirubah gitu. Tapi ternyata dalam bahasa Inggris itu jadi sodium gitu ya. Jadi jangan sampai salah gitu ya. Nah, ini potasium juga. Potasium ini bahasa Indonesianya kalium, bahasa Latinnya kalium. Nah, makanya di tabel periodik itu ditulis K, kalium gitu ya.
Kalau sodium ini bahasa Latinnya natrium, ngikut bahasa Indonesia gitu ya. Tapi ada juga bahasa Latin tidak mengikuti bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Contohnya banyak ya, kayak tembaga, kan kita tidak jadi TM atau TE gitu kan, tapi tembaga tuh jadinya CU. Cuprum karena bahasa Latinnya adalah cuprum, sedangkan bahasa Inggrisnya cooper gitu ya. Dan bukan CU tapi COOPER gitu ya. Oke. Nah, kayak gitulah. Terus ini ada magnesium Mg, ini jelas bukan karena ini golongan alkali tanah. Ini adalah golongan 3A. Aluminium 3A, magnesium 2A, potasium 1A ya, alkali. Dia segolongan sama sodium ya. Jadi yang jelas jawabannya adalah fluorin. Ya, oke. Nah, tapi sebelum itu kita cari tahu dulu, astatin itu termasuk halogen kah? Kayaknya sepertinya saya benar, tapi kita lihat dulu ya, cek fakta dulu. Ini tabel periodik. Ya benar ya, astatin itu di bawah iodin. Jadi fluor, klor, brom, iodin, astatin ya. Ini tenesin ini ya mungkin kita excludekan dulu ya, karena ini memang unsur-unsur buatan yang terlalu tinggi dan radioaktif, sebentar aja langsung hilang gitu ya dengan waktu paruh yang terlalu singkat. Jadi untuk yang ini kita skip dulu lah tenesin ini ya. Jadi ya seperti itulah. Jadi ini golongan gas mulia, golongan halogen. Orang menyebutnya oksigen ini biasanya golongan kalkogen biasanya ya, pernah baca sih. Nah, terus ini golongan nitrogen, golongan karbon, golongan 3A gitu ya. Ini golongan 2A, ini golongan 1A gitu ya. Oke, kita lanjutkan. What is the chemical formula for sodium hydroxide? Nah, sodium itu natrium ya, dalam bahasa Indonesia natrium. Dalam bahasa Latin itu natrium. Jadi jelas Na. Nah, semuanya Na nih, tidak ada yang bisa digugurkan ya. Hydroxide atau hidroksida. Nah, hidroksida itu adalah OH ya. Apakah semerta-merta selalu OH gitu ya? Ya, hidroksida itu memang OH gitu ya. Cuma memang hati-hati, tidak semuanya NaOH-OH-nya itu gini. Jumlah OH itu tergantung nanti kationnya gitu ya, untuk menetralkannya. Jadi misalnya CaOH. Nah, CaOH itu tidak semerta-merta ditulis seperti ini gitu ya, kalsium hidroksida. CaOH tidak semerta-merta kayak gini, tapi karena Ca ini 2+. Ingat ya, dia golongan alkali tanah. Kalsium itu golongan alkali tanah, dia golongan 2A melepaskan 2 elektron. Otomatis dia akan 2+. Otomatis OH yang akan berikatan sama si Ca agar bisa menerima, asal bisa equal ya gitu ya. Nah, jadi dia harus ada 2. Makanya CaOH 2 kali gitu ya. Ada 2 di bawahnya ini ya. Ini gimana sih kok bisa jadi 2 gitu ya? Mungkin silahkan tinggalkan di kolom komentar gimana caranya kita buat 2 seperti ini di Google Translate gitu ya. Ini bisa, tapi ini tidak bisa. Oke, udah ya. Itulah kira-kira. Jadi sodium hydroxide itu adalah NaOH. Mungkin teman-teman kalau mau lebih detailnya lagi saya menjelaskan yang seperti ini mungkin di video sebelumnya gitu ya. Karena di video sebelumnya itu udah mungkin berulang-ulang gitu ya kalau misalnya saya jelaskan sekarang gitu kan. Nah, ini natrium klorida, ini natrium karbonat ya. Na2CO3 gitu ya. Kenapa Na-nya 2? Karena CO3 ini dia 2- ya. Kalau misalnya kita lihat dari jumlah muatannya itu dia 2- min 2 gitu ya. Nah, makanya dia butuh 2 Na lah supaya dia bisa netral, tidak dalam bentuk ion. Tidak dalam bentuk yang tidak nol gitu ya. Muatannya. Natrium nitrat. Nih ya, nitrat ya, NO2 baru nitrit ya. Ya. Saya kok lupa ya. Cek fakta dulu ya. Nitrat, nitrit. Nitrat itu NO3. Nah, kan betul NO, nitrat itu NO3, nitrit itu NO2. Ya, terima kasih Universitas Gorontalo ya. Oke. Ini adalah natrium bikarbonat ya. Kemudian ini adalah natrium sulfat ya. Nah, kenapa ini natrium sulfat ini Na2SO4? Kenapa? Ya, kan natrium sulfat bukan asam sulfat. Kalau asam sulfat baru H2SO4 gitu ya. Jadi jawabannya benar seharusnya adalah NaOH, natrium hidroksida.
Iya kan tadi pertanyaannya natrium hidroksida kan? Ya. Ya, betul, natrium hidroksida. Oke. Which of the following is an example of a noble gas? Oke, noble gas itu adalah gas mulia. Gas mulia itu berarti dia tidak memerlukan lagi dia kulitnya sudah 8 gitu ya. Jadi dia sudah memenuhi kaidah oktet dan duplet kalau untuk helium. Jadi dia tidak perlu lagi berikatan sama yang lain untuk stabil gitu ya. Karena intinya senyawa-senyawa ini dia ingin stabil. Sama lah seperti kita. Kenapa kita kerja? Kenapa kita sekolah? Supaya nanti masa depan kita stabil keuangannya. Gitu aja ingatnya. Jadi mengapa kita mencari kerja, mengapa kita sekolah gitu kan? Supaya nanti gampang cari kerja. Atau sebenarnya salah sih, kita sekolah tuh bukan untuk cari kerja tapi untuk cari ilmu ya. Jadi kalau sekolah itu untuk cari kerja, maka seharusnya S2 lebih kaya daripada S1, S1 lebih kaya daripada SMA. Nyatanya kan tidak gitu ya. Jadi bukan itu maksud saya, kita tidak membahas itu, tapi yang jelas perilaku dari unsur-unsur ini dia seperti kita, dia ingin mendapatkan kondisi yang stabil, yang kira-kira energinya rendah gitu. Nah, energi rendah di sini mungkin ada pembahasan tersendiri ya, itu nanti tentang energi ya, tentang bagaimana suatu reaksi dapat berjalan gitu ya, nanti larinya ke energi aktivasi atau ke energi bebas Gibbs. Mungkin itu terlalu kompleks, tapi yang jelas unsur itu ingin dia stabil gitu, bagaimanapun caranya gitu. Nah, kalau udah stabil, ya ngapain lagi dia berikatan gitu kan? Ya cari-cari masalah gitu kan. Nah, nitrogen ini jelas bukan, karena intinya noble gas itu golongan 8A gitu ya. Tapi memang terkadang di golongan 8A itu ada yang mengalami sedikit penyimpangan. Kadang-kadang dia ada juga bisa bereaksi dengan yang lain dalam kondisi tertentu ya. Contohnya kayak argon, xenon gitu ya. Ternyata dia berhasil berikatan dengan, saya lupa, nanti silahkan cek di rumah gitu ya, kira-kira senyawa apa sih yang bisa berikatan sama xenon dan argon gitu ya. Nah, ini nitrogen jelas salah, dia bukan golongan 8A. Tandanya kita gugurkan semua yang bukan golongan 8A. Oksigen bukan, jelas bukan, karena ada H2O, ya tidak mungkin oksigen. H apalagi sangat tidak stabil. Karbon, tidak ya. Kalau karbon gas mulia, karbon gas mulia, tidak mungkin di dunia ini ada minyak gitu kan, minyak bumi, lemak. Kita gimana? Kita rata-rata dari karbon gitu kan, glukosa karbon, ada karbonnya, protein ada karbonnya, bahkan DNA kita, nukleotida juga ada karbonnya. Jadi tidak mungkin ada kita kalau karbon itu gas mulia gitu ya. Ya seperti itulah. Sulfur bukan. Jadi jawabannya yang benar adalah seharusnya helium gitu ya. Oke. Ini sudah berapa menit ya videonya? 23 menit. Sementara target kita sampai 50 soal ya. Oke, kita percepat ya. Oke, what is the chemical formula for calcium carbonate? Oke. Kalsium karbonat itu karbonat seperti yang saya sudah kasih tahu tadi, itu adalah CO3 ya. Jadi CO3. Nah, kenapa CO3? Kenapa tadi kan natrium sulfat kan natrium karbonat kan Na2CO3. Tapi ini kenapa CaCO3? Karena kebetulan sama-sama min 2 gitu ya. Jadi Ca itu, jadi ini saya tuliskan ya. Ca itu dia 2 plus. 2 plusnya tuh di posisi atas ya. Terus ditambah dengan CO3 2 min ya, 2 minnya saya buatlah di sini ya. Ini di bawah, ini 2 minnya di atas, ininya di bawah gitu ya. Nah, kalian bayangkan aja lah ya. Nah, ternyata kalau kita silangkan, jadi secara gampangnya itu kita silangkan aja. Ini 2 taruh di sini yang kedua. Di sini 2 taruh di sini yang kedua. Kan jadinya Ca2 CO3 2 kali gitu. Tapi kan ya mubazir gitu, dan tidak seperti itu cara ikatan ionik berikatan gitu. Memang kadang-kadang ada yang tidak bisa disederhanakan sesederhana itu. Contohnya kayak maltosa, contohnya maltosa itu C6H12O6 kalau glukosa. Nah, kalau fruktosa berarti kali 2, fruktosa, maltosanya kali 2 gitu. Nah, kan
rumus molekulnya seperti itu gitu, tidak semerta-merta rumus empirisnya kemudian melambangkan rumus molekulnya, kan tidak gitu. Nah, tapi kalau untuk ikatan ionik ya tidak lazim ada Ca2, CO3 2 gitu, tidak ada gitu ya. Bukan tidak lazim, tidak ada gitu ya. Jadi makanya Ca2 CO3 walaupun dia jadinya Ca2 CO3 dua kali kalau disilangkan, tapi tidak seperti itu caranya ikatan ionik berikatan ya. Makanya cara ikatan ionik berikatan ini bukan ikatan ionik juga sih, tapi memang ikatan kovalen polar ya. Nah, tapi yang jelas Ca dengan si CO3-nya mungkin ionik, bukan mungkin ionik ya, serah terima lah ya kan. Nah, jadi penasaran CaCO3 itu ionik atau apa ya? Bentar. CaCO3 bond type. Oh iya, ionik ya. Jadi dia termasuk ikatan ionik, tapi ada ikatan kovalennya gitu. Untuk berikatan CO3 2-nya ikatan kovalen, Ca2 plusnya itu Ca2 plus dengan karbonatnya itu adalah ikatan ionik. Nah, setidaknya itu kalau berdasarkan preply.com ya. Nah, kalau dari penulisannya nah kan benar. Nah, ini ya, jadi penulisannya seperti ini. Nah, ikatan ionik tidak mungkin ditulis pakai garis ya, karena dia jatuhnya serah terima gitu. Nah, sementara ikatan kovalen bisa dibuat seperti ini. Nah, dia akan 2 min nih. Oksigennya min. Ya memang dia bisa beresonansi sih, tapi nanti ujung-ujungnya akan ekivalen 2 min. Nah, nanti Ca2 plusnya akan memberikan 2 elektronnya ke sini, sehingga ini bisa stabil, ini pun juga bisa stabil dengan Ca. Nah, makanya saling menguntungkan. Jadi tidak perlu harus Ca2 CO3 2 kali gitu ya. Jadi bukan seperti itu ikatan ionik itu berikatan gitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang mungkin memang jurusan kimia, memang betul-betul jurusan kimia dalam gitu ya. Nah, silahkan nanti dicari lagi bagaimana ikatan ionik itu berikatan dengan yang sebenar-benarnya ikatan gitu ya. Nah, jadi memang kalau ikatan ionik tidak mungkin ditulis pakai garis gitu ya. Dia karena serah terima, bukan pemakaian bersama pasangan elektron gitu. Oke, jadi ya begitulah. Nah, kalsium hidroksida beda lagi karena OH ini adalah min 1, maka ya Ca-nya OH-nya juga harus ada 2 untuk bisa menyamai si Ca yang butuh mengeluarkan 2 elektronnya gitu ya. Oke, ini kalsium klorida ya, kasusnya sama dengan hidroksida, kalsium nitrat, terus kalsium sulfat dan kalsium hidroksida. Nah, ini jelas salah ya, karena CaOH 3 kali ini jelas salah. Baik salah secara ini bukan kalsium karbonat maupun salah secara penulisan ya. Jadi tidak mungkin seperti ini CaOH 3 kali gitu ya. Kalaupun mau dibikin CaOH 3 kali ini seharusnya ini jadi min, ayo min berapa? Min 1 ya. Oke, nah seperti itulah kira-kira. Tapi ini jadinya kayak senyawa kompleks, dan ini entah ada entah tidak gitu ya. Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nah, dan harus ada atom pusat yang mengikat ligan itu gitu ya, kalaupun ada gitu ya. Nah, jadi ya seperti itulah ya, tidak mungkin ini ada gitu ya CaOH 3 kali kalau tanpa ditulis minus gitu ya, karena tidak ekivalen gitu ya. OH, oh ya OH min ya, betul. Oke, jadi jawabannya adalah kalsium karbonat. Saya mohon maaf ya, kadang-kadang saya nyontek. Soalnya memang ya ini kan tanpa persiapan, daripada nanti saya salah-salah kan. Jadi memang ini video B1 bisa melakukan kesalahan, tapi kita minimkan kesalahannya gitu ya. Nanti takutnya jadi pembodohan masyarakat. What is the process of converting a gas into a liquid called? Ya, oke. Jadi gas menjadi liquid. Saya kok jadi lupa. Sublimasi ini jelas bukan, ini padat ke gas. Kondensasi kali ya, kondensasi sih. Evaporasi itu kebalikannya ya, dari liquid ke gas. Deposisi ini pengendapan. Fusion, oh ini bukan. Crystallization ya, bukan. Berarti jawaban yang benar seharusnya adalah B. Ya, oke, kita mulai. Nomor 27. What is the chemical formula for acetic acid? Oke, acetic acid. Nah,
Bagi teman-teman yang mengandalkan hafalan, pasti rada-rada gimana gitu ya. Karena biasanya CH3 COOH biasanya kan, CH3 COOH. Tapi ternyata dia membuatnya dalam bentuk seperti ini, HCOOH gitu ya. HC CH3 OOH. Tunggu dulu, asetet seharusnya CH HC HC CH3 COO. Oke. Kita what is the chemical formula for acetic acid gitu ya. Nah, acetic acid sayangnya di sini biasanya kan bagi yang mengandalkan hafalan itu biasanya CH3 COOH gitu ya. Nah, namun ini entah kenapa dibuat jadi HCOOH gitu ya. Dan saya kok merasa bingung ya. Seharusnya asam asetat itu kalau memang mau dibuat seperti ini ya, seharusnya kan itu jadinya CH3 berarti H3C CH3 CH3C OO min gitu ya kan. Nah, jadi ini kayaknya H3C ya karena dia seperti ini ya. Sepertinya kita harus ke paintbrush. Oke, sebentar. Gimana caranya membuat paintbrush? Oke, jadi mari kita ke paintbrush. Bentar, bukan paintbrush sih, tapi kita ke slideshow ya. Oke, jadi CH3COOH itu seharusnya sebentar. Seharusnya kan kayak gini ya. CH3COOH. Seharusnya kan seperti itu ya. Atau kalau dalam bentuk ionnya berarti ininya lepas jadi min. Jadi H3C COO min gitu ya. Atau H3C COOH. Nah, masalahnya adalah di Mozilla di soal yang dikasihkan ke kita oleh ChatGPT itu yang ada HCOOH gitu ya. Dan HCOOH dan lagian ini COOH. Oh iya tangannya 4. HCOOH seharusnya bukan asam asetat tapi asam format. Seharusnya ya, coba kita lihat. Asam format. Nah, kan betul HCOOH. Nah, seharusnya asam format. Tapi kok jadi asam asetat? Jadi tidak ada jawaban yang benar ini ChatGPT ya. Mungkin ChatGPT-nya error ya. Jadi teman-teman, bedakan asam asetat dengan asam format. Kalau asam format itu dia seperti ini ya. Jadi kita masukkan lagi ke slideshow ya. Aduh, ini ngapusnya gimana ini? Kok tiba-tiba saya jadi gaptek ya? Jadi kalau asam asetat itu H3C. Kalau mau dibuat seperti ini ya, COOH ya kan. Kalau asam format itu C-nya cuma satu, C ya, ini H-nya OH gitu ya. Nah, ingat tangan C harus ada 4 ya. Ini kan C yang satu nih tangannya udah dipakai H3 tambah ini satu tangannya. Jadi ada 4 tangan gitu ya. Nah, sedangkan kalau ini C tangannya satu ke H, 3-nya lagi O rangkap 2 sama ini 1. Berarti kan pas tangan C semuanya 4 gitu. Nah, yang di atas ini disebut dengan asam yang di atas ini adalah namanya asam asetat. Makanya asam asetat ditulis CH3 COOH atau H3C COOH ya. Atau bisa juga dalam bentuk ionnya. Jadi H-nya dihapus nanti jadi min, ininya dihapus ini jadi min gitu ya. Nah, tapi kalau asam format ini memang betul jadinya HCOOH atau HCOO min gitu ya. Nah, masalahnya di ChatGPT itu yang ada pilihannya tuh ini gitu ya. Jadi ya sudah terpaksa kita pilih yang paling dekat. Tapi ingat ya,
itu salah sih sebenarnya ya. Jadi yang benar itu seharusnya adalah CH3COOH ya. Jadi jawaban yang benar adalah bukan jawaban yang benar, tapi jawaban yang terpaksa untuk dibenarkan adalah E gitu ya. Nah, HCl ini jelas asam klorida ya. H3PO4 asam fosfat ya, ini jelas bukan. Asam nitrat bukan, asam sulfat bukan, asam karbonat bukan. Jadi ya yang mendekati inilah ya. Walaupun ini sebenarnya asam format ya, nomor 27 ini. Jadi seharusnya ini salah. Ya kalau nanti dinilai salah sama ChatGPT ya ini bukan kesalahan saya ya, ini kesalahan ChatGPT ngasih soal. Makanya teman-teman nanti ya ternyata AI bisa melakukan kesalahan. Inilah salah satu buktinya ya. Dia suruh cari kita asam asetat, tapi yang tersedia di situ malah asam format. Ya terpaksa kita milihnya asam format gitu ya. Oke, ini agak tricky. Which of the following is metalloid? Jadi metalloid ini dia unik. Dia itu disebut metal, dia sifatnya bisa seperti metal kalau dipanaskan. Tapi kalau misalnya dia disebut metal pun juga sifatnya rendah gitu. Maksudnya tidak seperti metal gitu ya. Nah, silahkan cari di rumah teman-teman kalau mau tahu lebih lanjut metal, ciri-ciri logam itu seperti apa gitu. Bisa mengantarkan panas, bisa mengantarkan arus listrik, kayak gitulah. Nah, untuk metalloid dia ya bisalah kalian kalau dengar istilah semikonduktor gitu ya. Nah, itu metalloid gitu. Metalloid biasanya kalau di tabel periodik unsur itu dia yang mendekati sebelah kanan, kemudian agak ke bawah gitu. Karena kalau misalnya yang sebelah kanan ke atas itu biasanya masih logam ya, kayak aluminium itu masih logam. Ya seperti itulah. Ya bukan aluminium sih, golongan 3, golongan 4. Nah, golongan 4 kan karbon, di bawahnya kan silikon. Nah, jadi silikon lah jawabannya. Jadi silikon ini termasuk metalloid ya. Sedangkan karbon itu sendiri kan bukan logam. Jadi dia itu ada di golongan yang seharusnya tidak logam sebenarnya. Kalau mau bukan dihafal sih, diingat-ingat biar gampang ya. Dia tuh di posisi tabel periodik ya, kita kembalikan ke tabel periodik. Nah, sebenarnya kalau kita kembalikan ke tabel periodik, itu dia memang apa ya? Silikon ini dia memang berada di bukan pada yang logam-logam ya. Nah, tapi nanti semakin ke bawah dia jadi logam kayak timah, timbal gitu. Nah, jadi memang logam metalloid itu dia yang ini yang apa namanya? Yang warna coklat-coklat gini ya. Dia gimana ya? Ini ada pola tersendiri gitu ya. Jadi yang seharusnya kan golongan oksigen ini kan tidak ada yang logam, tapi ternyata wah, ada logam juga nih metalloid, terbium gitu kan. Ternyata polonium ini termasuk logam gitu ya. Nah, logam pasca transisi setelah transisi gitu. Nah, jadi ternyata logam pasca transisi semakin ke bawah semakin luas kekuasaannya. Bahkan ini yang periode 6 ini bahkan sampai astatin ya, sampai halogen pun ini jadi logam gitu ya. Nah, padahal kan seharusnya non logam ini kalau lihat dari sebangsanya yang di atas gitu kan. Nah, tapi ternyata dia jatuhnya logam gitu. Nah, ini dia dibilang logam, bisa dibilang logam, dibilang non logam, dia juga bisa dibilang non logam gitu ya. Jadi makanya ya setengah-setengah ini, makanya metalloid gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah silikon. Oke. Wah, kayaknya kalau videonya sudah 38 menit, kita lihat ya. Apakah kita bisa kejar sampai 50 soal? What is the pH value of an acidic solution? Acidic solution itu, wah ini agak tricky nih. 0, 5, 7, 10, 12, 14. 10, 12, dan 7 ini jelas bukan ya. Nah, pada video sebelumnya saya juga sudah jelaskan sedikit tentang pH gitu ya. Jadi silahkan dilihat video sebelumnya. Nah, tapi yang jelas kalau asam itu seharusnya di bawah 7. Tapi saya tidak tahu apakah bisa 0 atau tidak. Nah, saya agak meragukan 0 ini. Silahkan kalau tinggalkan kolom komentar di bawah, saya lupa ya. Padahal dulu pernah dibahas waktu saya kuliah. Cuma saya lupa. Sorry, maafkan saya, dosen siapapun yang mengajari. Ya, saya tahu sih nama dosennya, cuma tidak mungkin saya sebut di sini, maafkan. Jadi, ya ini salah saya sih, tidak mengulangi lagi gitu ya pelajarannya. Tapi
jawabannya saya buat aja 5 gitu ya. Tapi saya jadi penasaran, apakah pH 0 itu ada? Ayo kita coba cari di Google juga. Is pH 0 is exist 0 to iya, bisa. Kalau untuk strong base ya. Jadi jawabannya 0. Karena saya sudah terjawab 5 ya sudah, kita tidak boleh mengubah jawabannya. Namanya curang. Itu nyontek namanya ya. Oke. What is the chemical formula for hydrogen peroxide? Ini sudah ditanyakan sebenarnya. Makanya nanti kita rubah aja pertanyaan kita supaya lebih berbeda ya. Jadi jawabannya adalah H2O2. Ya, alasannya mengapa ya sudah saya jelaskan ya kalau di video sebelumnya, kalau ada oksigen yang bisa berikatan tunggal dengan oksigen yang lain, maka dia biasanya disebut dengan peroksida gitu ya. Ya, karena ikatan peroksida itu kan kayak gini dia. Saya tidak menggambarkan lewat paint itu lagi ya. Jadi HO OH gitu ya. Nah, kayak gitulah ya. Jadi ada ikatan tunggal antara O sama O. Nah, ini biasanya disebut dengan peroksida. Peroksida gitu. Nah, maka jawaban yang benar adalah H2O2. Mungkin ada alasan lain ya kenapa sebab namanya peroksida. Mungkin silahkan tinggalkan di kolom komentar bagi yang ahli kimia gitu. Ya gitulah. Oke, mari kita coba. Saya curiga ini ada salah nih yang 5 ini. Tapi kita coba aja jawab ya. Oke, kita masukkan ke ChatGPT berapa nilai saya ya. ChatGPT. Let's check your answers. Oke. Correct. Oh, yang 5 betul correct. Berarti di ChatGPT ini dia tidak menganggap pH 0 itu tidak ada gitu ya. Padahal tadi di sumber yang kita baca di Google itu pH 0 itu ada gitu ya. Nah, jadi ya oke lah, tidak masalah gitu ya. Oke. Mari kita, karena baru 10 soal, kita tambah lagi 10 soal, tapi biar soalnya tidak berulang-ulang, gimana kalau kita lebih spesifik lagi tentang biokimia. Gimana kalau biokimia? Nah, nanti setelah biokimia baru kimia organik gitu ya. Kita coba. Oke, kita salin aja lah sintak kita tadi. Oke, chat. Okay, thanks chat. Please give me another questions. However, now for biochemistry questions. Sebenarnya ini secara grammar salah ya, tapi udah biar aja. And do the same way. Oke, 60. Oke, thanks chat. Please give me another 10 question. However, now for biochemistry questions. Coba ya. Kita coba jawab. Kok coba jawab? Oke. Oh wow. Oke. Saya jadi deg-degan. Oh. Oke. Ada bersama reaksi kimia. Oke. Ayo kita masukkan ke Google Translate ya. Oke, ini pertanyaan biokimia. Apa fungsi utama DNA? Ya, ginilah ya. Jadi ini sebenarnya mungkin teman-teman sudah pada tahu ya. Tidak mungkin penyimpanan energi itu jelas bukan. Penyimpanan energi itu biasanya kalau dalam tubuh manusia ya, biasanya itu lemak atau glikogen ya. Glikogen itu berarti dia dalam bentuk karbohidrat gitu ya. Nah, tapi terutama itu lemak sih, bukan glikogen bisa untuk jadi penyimpanan juga, cuma utamanya lemak gitu ya. Sintesis protein
Sintesis protein juga bisa. Struktur sel bukan. Oh, mantap dia. Katalis enzim bukan, lipid sintesis juga bukan, pemecahan asam nukleat juga bukan. Jadi jawabannya adalah protein sintesis ya. Mungkin bagi teman-teman ada yang bertanya-tanya kenapa tidak ada pilihan menyimpan kode genetik gitu ya. Jadi ternyata DNA itu nantinya cikal bakal untuk mensintesis protein gitu. Caranya bagaimana? Mungkin teman-teman harus belajar sendiri ya. Takutnya nanti video ini terlalu kompleks. Tapi ini kata kuncinya adalah dogma sentral ya. Jadi nanti dari DNA itu ibaratnya difotokopi menjadi RNA, messenger RNA, mRNA. Nanti mRNA-nya keluar dari sel, keluar dari inti sel, ketemu ribosom. Nah, disitulah nanti sintesis protein terjadi gitu. Jadi secara tidak langsung DNA itu berperan untuk sintesis protein gitu. Urutan asam amino pada protein akan ditentukan oleh kode yang diberikan DNA kita gitu ya. Misalnya DNA kita misalnya kita butuh misalnya ya, enzim heksokinase misalnya. Enzim heksokinase itu adalah suatu protein yang berfungsi untuk sebagai enzim yang membantu mengubah dari glukosa menjadi glukosa 6 fosfat misalnya kayak gitu. Nah, heksokinase ini mau kita buat nih. Nah, tentu dengan urutan asam amino tertentu gitu. Ada yang mengurutkan kodenya. Nah, yang mengurutkan kodenya itu DNA gitu ya. Nah, bagaimana? Jadi kalau untuknya lengkapnya, karena ini videonya untuk orang awam, jadi ya sebatas itu dulu ya. Mungkin harus ada video C1 untuk menjelaskan ini secara kompleks gitu. Which molecule serves as the universal energy currency in cells? Oke. Mata uang energi di dalam sel adalah ATP ya, bukan glukosa ya. Mungkin bagi teman-teman yang menjawab glukosa itu ibaratnya apa ya? Ibaratnya glukosa itu kalau mau diibaratkan ke dunia nyata apa ya? Saham kali ya? Bukan juga saham. Emas kali ya? Emas itu kan dibilang alat tukar juga enggak. Alat tukar kita kan rupiah. Ya, diganti dulu jadi rupiah baru nanti bisa ditukar-tukar gitu kan. Ya kurang lebih kayak gitulah. Jadi ATP ya. Jadi jawabannya adalah ATP. Wah, ternyata kalau biokimia mungkin karena kimianya udah dalam ya, jadi memang penjelasannya ya untuk yang karena ini adalah video B1 jadi kita tidak mau terlalu akademik kali gitu ya. Jadi ya itulah intinya ATP ya. Nanti dia adenosin trifosfat ini dia molekul berenergi tinggi yang akan digunakan oleh sel sebagai alat tukar energi lah gitu. Nah, jadi energinya dalam bentuk ATP, bukan dalam bentuk listrik, bukan dalam bentuk glukosa, bukan dalam bentuk bensin gitu ya, bukan. What is the process by which green plants convert light? Jadi bagaimana sih tumbuhan hijau itu mengubah energi cahaya jadi energi kimia? Itu jelas fotosintesis ya. Fotosintesis itu jelas ya, dari matahari nanti dia jadi matahari ditambah CO2 ya, ditambah H2O, akhirnya jadilah gula gitu ya. Nah, ditambah dengan H2O nya ditambah H2O jadinya glukosa tambah CO2 ya. H2O nya di sebelah kiri ya. Fermentasi glikolisis. Ini bukan. Kita lanjutkan. Which organelle is responsible for protein synthesis in eukaryotic cells? Jadi organel mana yang bertanggung jawab untuk sintesis protein pada sel eukaryotik? Ya, jadi sudah saya sebutkan tadi ya waktu saya menjelaskan soal nomor 31, ribosom ya. Nah, lisosom itu aparat Golgi. Aparatus Golgi, aparat. Jadi aparat ya Golgi ya, jadi kayak polisi gitu. Retikulum endoplasma bukan, mitokondria bukan. Ini kalau dibahas satu-satu ini akan jadi pelajaran biologi sih. Jadi ya untuk sesi ini kayaknya kita langsung jawab aja lah ya. Karena untuk menjelaskan ini takutnya nanti terlalu
terlalu puyeng nanti ya. Ya. Belum lagi retikulum endoplasma ada yang kasar, ada yang halus. Kasar kalau misalnya dia harus dimodifikasi lagi, wah, aduh itulah. Jadi ya kalau yang kasar kan berarti ribosom terikat sama RE ini kan. Nah, nanti harapannya setelah terbentuk protein dia masuk RE. Nah, ya itulah. Ternyata rumit ya. Kalau misalnya kita langsung mau ke biokimia gitu. What is the main function of enzyme in biological system gitu ya. Nah, produksi energi ini sebenarnya ya, enzim ini bisa berperan sih dalam produksi energi. Kan toh juga glikolisis juga butuh banyak enzim gitu kan, glukosa 6 fosfat, fruktosa 6 fosfat, fruktosa 16 bifosfat. Setiap langkah-langkah reaksinya kan butuh enzim gitu kan. Nah, tapi itu bukan fungsi utama gitu ya. Jadi yang fungsi utama itu adalah mengkatalisis reaksi kimia gitu ya. Nah, jadi energy production mungkin dia berfungsi untuk itu, tapi bukan itu fungsi utamanya gitu ya. Terus DNA replikasi, ya enzim juga berperan untuk DNA replikasi. Mantap nih, ini saya akui ini bagus nih soalnya nih, saya suka. Karena ini membuat orang jadi bingung. Energy production, dia bisa sih enzim ini sebagai berperan untuk energy production. Toh juga setiap reaksi-reaksi mulai dari glikolisis, terus jadi asam pirufat dekarboksilasi oksidatif kalau dia aerob, terus nanti dia jadi asetil-CoA nanti di siklus Krebs. Banyak juga enzim yang terlibat di sana, belum lagi bahkan ATP sintase aja itu tergolong enzim gitu kan. Jadi ya ATP sintase itu juga enzim gitu, dan dia berperan sekali dengan produksi energi, tapi kan bukan itu fungsi utamanya gitu. Nah, jadi energy production itu ya memang bisa benar, tapi bukan fungsi utama karena yang ditanyakan main function. Jadi ini coret. DNA replikasi juga bisa karena DNA polimerase 3 misalnya, dia kan terus enzim helikase, enzim girase gitu, itu kan juga berperan untuk replikasi DNA gitu ya, pembukaan garpu replikasi gitu-gitu. Ya, oke, tapi bukan itu fungsi utamanya gitu kan. Sintesis protein. Oh iya, dalam proses sintesis protein kan juga pakai RNA polimerase ya. Jadi ya membentuk RNA, kemudian nanti ya RNA kan ke ribosom ya. Nah, pembentukan RNA itu sendiri kan butuh enzim gitu ya. Jadi memang dibuat sebingung mungkin ya. Regulation of cell growth. Ini juga bisa karena nanti enzim itu ada dia meregulasi ya. Kalau meregulasi ini kalau feedback inhibition kan itu substratnya kan. Mungkin untuk meregulasi ya bisa jadi sih, tapi dengan cara yang cukup panjang. Saya lupa jalurnya, tapi yang jelas kalau kita baca memang ada untuk regulation of cell growth, ini ada di bukunya Albert kalau tidak salah, The Cells namanya. Nah, itu ada memang. Iya bisa berperan, tapi saya lupa namanya karena itu terlalu panjang gitu kan. Ya bisa, tapi ingat itu bukan fungsi utamanya gitu ya. Nah, mempertahankan struktur sel. Nah, ini jelas bukan ya. Tapi bisa jadi karena nanti untuk mempertahankan struktur sel kan selnya harus harus terjadinya homeostasis sel gitu. Dan untuk mempertahankan homeostasis ditambah dengan gangguan dari luar juga membutuhkan enzim. Otomatis dia juga berperan di situ, tapi bukan fungsi utama. Fungsi utama yang bisa merangkum semua fungsi-fungsi tadi adalah catalyzing chemical reaction. Karena tanpa enzim, reaksi-reaksi di tubuh kita akan berlangsung bertahun-tahun. Tapi dengan adanya enzim, jadi lebih cepat. Beribu-ribu bahkan jutaan kali lipat gitu ya. Nah, sebenarnya kalau andaikan ini pertanyaannya bisa saya buat dulu pertanyaannya terus kita bahas, saya buatkan PPT-nya, sebenarnya bisa kita jelaskan lebih rinci. Tapi nanti videonya tidak B1, nanti videonya akan jadi C1 gitu ya, karena sudah terlalu dalam. Which molecule acts as a messenger in transmitting signals within cells? Oke, jadi messenger untuk transmitting signals.
Glukosa nih jelas bukan, DNA apalagi. DNA tuh ya diam aja dia di dalam nukleus gitu kan. Nah, tapi ternyata kan DNA juga ada di mitokondria ya. Jadi ada DNA mitokondria. Tapi yang jelas bukan itu sebagai transmitting sinyal. Jadi kalian jangan kira sel itu tidak berkomunikasi. Sel itu ngomong-ngomong, cuma dia ngomong nggak pakai gelombang suara. Dia ngomongnya pakai hormon ya. Ya hormon ya. Termasuklah di situ kalau kalian pernah dengar ya sitokin ya, termasuk hormon gitu. Nah, sel, tolong aku, ada virus nih misalnya, atau ada cacing nih misalnya. Akhirnya si sel ini mengeluarkan interleukin 2 misalnya untuk manggil-manggil yang lain. Nah, itulah cara dia untuk berkomunikasi dengan sel gitu. Jadi jangan dikira sel tuh tidak ngomong satu sama lain gitu. Ngomongnya pakai apa? Bukan pakai gelombang suara, tapi pakai senyawa gitu. Pakai senyawa kimia gitu ya. Yang dinamakan hormon. Jadi menggunakan hormon. ATP ini currency energinya gitu ya. Nah, RNA ini bukan, walaupun ada namanya messenger RNA ya, tapi bukan transmitting signals within cells gitu ya, bukan. Ya, tapi ada micro RNA juga sih. Tapi yang jelas untuk dasar kayaknya RNA bukan jawabannya gitu ya. ATP juga bukan. Lipids apalagi. Tapi sebenarnya sebagian hormon itu ada yang termasuk lipid sih. Ya, dari lipid derivatif ya. Karena ini pertanyaannya dasar, saya yakin jawabannya ini hormon ya. Karena kalau dikait-kaitkan ya lipid derivatif, ya hormon itu kan ada yang lipid derivatif, berasal dari lipid derivatif gitu kan. Yang tidak larut dalam air gitu. Nah, makanya kadang hormon tuh ada yang butuh transporter, ada yang tidak butuh transporter untuk bisa masuk. Bukan tidak butuh transporter. Iyalah tidak butuh transporter, ada yang butuh transporter untuk bisa masuk ke dalam bukan transporter. Aduh, apa namanya ya? Reseptor. Ya, reseptor. Ada reseptornya itu di luar, di intraselul, di kulit sel, ya kan? Nah, ada yang di dalam. Nah, kalau yang di dalam itu biasanya yang lipid derivatif yang tidak larut air. Jadi dia bisa masuk langsung ke membran sel. Langsung dia bisa berikatan dengan reseptornya. Maaf ya, bukan transporter tapi reseptor. Nah, tapi misalnya kayak insulin. Insulin itu kan hormon yang reseptornya kan di luar gitu. Di luar dan dia larut air gitu. Nah, sehingga reseptornya harus di luar. Dia bukan di luar sih, maksudnya tuh nempel di membran sel gitu. Jadi aduh, ini terlalu rumit sih untuk dijelaskan. Kok saya jadi nyesal ya nanyakan ini ke ChatGPT. Nanti kita kembalikan aja lah ke kimia. Soalnya ini terlalu rumit gitu ya untuk dijelaskan di video B1 gitu. Aduh. Dan takutnya salah-salah gitu. What is the name of the process by which cells break down glucose to produce ATP? Apa nama proses di mana sel memecah glukosa menghasilkan ATP? Oke. Glukosa menghasilkan ATP itu adalah glikolisis ya, ini jelas ya. Jadi glukosa ya ada lagunya tuh kalau nggak salah, glukosa 6 fosfat, fruktosa 6 fosfat, fruktosa 1 6 bifosfat, dihidrogen aseton fosfat sama gliseraldehid 3 fosfat. Nah, baru 1 3 bifosfogliserat, 3 fosfodigliserat, 2 fosfogliserat, fosfoenol pirufat. Nah, kayak gitulah. Itu namanya prosesnya adalah glikolisis ya. Dia butuh 2 ATP, tapi nanti pada akhir reaksi dia menghasilkan 4 ATP. Jadi bersihnya 2 gitu ya. Dan NADH. Ya. Iya enggak sih? Ya, kayak gitu. Nanti dicek aja ya. Takutnya saya salah gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Which of the following is type of nucleic acid? Oke. Jadi, dalam makromolekul biokimia itu biasanya terbagi 4 ya. Asam nukleat, asam amino, asam lemak ya, dan karbohidrat gitu kan. Ya, lipid, karbohidrat, protein, asam nukleat ya. Ada 4 biasanya untuk yang besar-besar. Nah, glukosa itu termasuk golongan karbohidrat, jelas. Insulin ini termasuk golongan protein. Ya,
ya protein. DNA, nah kita simpan dulu. Hemoglobin ini protein, kolagen ini protein, ATP ini beda lagi. Ini adenosin trifosfat. Ini tunggu dulu, adenosin, ada adenosinnya. Dan ini termasuk ya adenosin itu sendiri sih. Ya kalau asam nukleat itu kan basa nitrogen, gula ribosa sama saya lupa tiba-tiba. Gula ribosa, basa nitrogen sama fosfat. Ya enggak sih? Ya kan? Ya, itu adalah komponen utama nukleotida ya, bukan asam nukleat tapi nukleotida gitu. Nah, masalahnya ATP ini cuma basa nitrogen adenosin trifosfat. Jadi dia cuma basa nitrogen, bukan ya, walaupun nanti adenosin itu ada juga di DNA gitu ya, tapi kan bukan basa nitrogen, tapi dia nukleotida gitu untuk membentuk asam nukleat gitu ya. Jadi jawabannya adalah DNA gitu ya. Oke. Wah, bahasa saya sudah tinggi-tinggi apa jangan ini videonya sudah jadi B2. Tapi enggak lah, kalau B2 seharusnya di description box saya buat referensi gitu sama tujuan video gitu ya. Jadi kayak tujuan pembelajaran gitu ya. Jadi audiens diharapkan setelah nonton video ini mengerti tentang 1 ini, 2 ini gitu. Gitu kalau misalnya B2 gitu ya. Tapi kalau B1 ya kayak ginilah gitu ya. What is the chemical equation for cellular respiration? Oke. Ini yang fotosintesis tadi ya, jangan-jangan ya. Tapi ini bukan fotosintesis, tapi ini cellular respiration. Jadi otomatis seharusnya kebalikan dari bukan kebalikan juga sih, tapi ya kebalikan lah jatuhnya ya. Kurang lebih kebalikan, tapi tidak segampang itu dalam menjelaskan kebalikan gitu ya. Nah, jadi cellular respiration itu tentu dia membutuhkan glukosa, bukan menghasilkan glukosa kayak fotosintesis. Maka jawaban B ini gugur, jawaban D ini gugur, jawaban E ini gugur. Oke, kita lihat lagi. 6 oksigen, oke, sama. 6 CO2 ditambah 6 H2O, ya tentu dia akan menghasilkan energi, ya kan? Nah, itulah gunanya cellular respiration. Kan gunanya untuk menghasilkan energi gitu ya. Nah, otomatis ini jawabannya adalah A, seharusnya A. What is the main function of my mitochondria in cells? Oke, mitokondria itu bisa dibilang pembangkit listrik ya, pembangkit penghasil energi ya, karena di situ dia punya ATP sintase, dan nanti NADH dan FADH yang kita hasilkan kan juga akan digunakan untuk transport elektron ya, untuk ada nanti namanya mekanisme pembentukan ATP melalui ATP sintase. Nanti transport elektron mulai dari kompleks 1, kompleks 2 sampai kompleks 4. Hopefully semoga nanti saya kebagian di materi itu, yang manalah tahu saya ada disuruh atau diminta sama orang untuk kuliah itu, mungkin saya bisalah buatkan video untuk kalian yang video C1 untuk ini gitu ya, karena memang saya suka pelajaran ini gitu. Tapi yang jelas ini simple aja dulu. What is the main function of mitochondria in cells? Sintesis protein jelas bukan. Energy production simpan dulu. Sintesis lipid bukan ya. Utamanya sih bukan ya. Yang ditanyakan main function ya. Walaupun dia bisa terlibat dalam mitokondria dalam bentuk lipid sintesis, terlibat sebenarnya rumit mau menjelaskan ini, tapi ya udahlah, lipid sintesis hapus, DNA replication hapus. Nah, DNA replication kan nanti kan ATP yang dihasilkan dari mitokondria dipakai juga untuk DNA replikasi. Nah, mungkin ada yang bertanya seperti itu mungkin kan ya, tapi ini kan the main function gitu ya. Nah, jadi DNA replikasi tidak tepat, penyimpanan materi genetik. Nah, ini balik lagi. Nah, mungkin ada yang bilang, oh, saya pernah dengar di mitokondria tuh ada DNA mitokondria gitu ya. Nah, seharusnya dia jadi penyimpan materi genetik, ya juga. Bang Arif gitu kan. Bang Arif. Ya kan yang ditanya fungsi utamanya bukan untuk nyimpan materi genetik gitu ya. Transportation of materials within cells, ini bukan. Jadi jawaban yang tepat adalah B.
Kita lihat ya, apakah jawaban saya benar semua. Kalau sempat salah, udahlah. Major di biokim, malah di biokim yang salah, kan malu ya. aduh. Ayo, kita mulai. Ayo chat GPT. Apa jawabannya? Wah, lama juga chat GPT-nya menilai. Oke, correct. Sebentar, kalau nomor 31 korek, kok jadinya -1? Sebentar, nomor 31 kan korek. Seharusnya kan, kok ada -1 nih, ini nih, coba kalian lihat nih. 31 korek. Nah, nomor 31 nih protein sintesis kan, iya kan? Iya, oke. Protein sintesis B ya. Oke, B. Korek. Kok -1? Oh, ini error nih chat GPT-nya. Jadi ternyata chat GPT ini hati-hati juga. Chat number 31 I'm 31 is correct. My score should be 80. Oke, akhirnya dia mengakui ya kalau skor saya seharusnya 80. Oke, sudah 1 jam. Mari kita daripada nanggung-nanggung nanti kan, mending kita selesaikan dulu. 10 soal lagi, tapi biar cepat kita percepat saja. Jadi nanti saya tidak terlalu menjelaskan, kita kembalikan lagi ke kimia. Oke. Jadi nah, ini adalah versi cepat supaya nantinya okay, chat, please give me another 10 questions. However, let's back into general chemistry questions and do the same way. Okay, you can edit into next question. Okay. Kita kembalikan ke kimia, tapi ini adalah versi cepat ya. Versi cepat. Nah, kan asam nitrat lagi yang ditanyakan. Noble gas lagi yang ditanyakan. Oke, jadi ini sepertinya pengulangan. Ya, tapi yang jelas kita percepat aja. Jadi biar skornya bisa sampai 100, tapi dengan waktu yang lebih singkat gitu ya. Dan chat GPT-nya pun juga mulai agak lambat di sini. Oke, chemical. Oke. Basic solution. Ini sudah ditanyakan juga tadi. Oke. Mungkin nanti di video-video berikutnya kita akan mencoba mengeksplorasi ChatGPT supaya dia tidak repetitif ya pertanyaannya itu. Nah, karena ini kalau ini kan repetitif jadinya kurang seru ya, karena seperti sudah ditanyakan padahal banyak lagi hal-hal yang bisa ditanyakan gitu kan. Oke, kita versi cepat aja kalau yang ini. Jadi kita cepat ya. Asam nitrat itu B ya, asam nitrat. Oh ya, noble gas ini nitrogen, oksigen buang, neon buang, neon jangan dibuang, bromin, oh ya, neon. Oke. What is it? Apa? Oh, padat tanpa melalui fase cair ya. Sublim ya. Gas menjadi padat. Gas menjadi, oh ini gas menjadi padat. Oh ini agak, oke, 43 nih nanti kita diskusi. 44, what is the chemical formula of sulfuric acid, asam sulfat. Ini kayaknya asam sulfat nih terkenal senyawanya semenjak zamannya Pak Gibran ya. Ya gitulah. Saya tidak membahas Pak Gibrannya ya, cuma ya kan waktu itu ada yang bilang-bilang Pak Gibran terkait asam sulfat ya. Ya kayak gitulah. Which
element has the chemical symbol Na? Natrium ya. Sodium. Ingat ya, ini bukan channel politik, walaupun tadi asam sulfat ya, saya cuma mengingatkan. Jadi kan asam sulfat ini kan dulu sempat terkenal waktu Pak Gibran ada bilang asam sulfat ya kalau nggak salah ya, kayak gitulah. What is the chemical for carbon monoxide? Oke, carbon monoxide ini. What is the basic solution? Kita cari yang paling tinggi, 14. Oke. What is the chemical? Table sugar, NaCl. Oke. What is chemical formula for hydrogen sulfide? Oke, ini hydrogen sulfide. Which of the following is an example of transition metal? Calcium, iron, iron. Oh ya, iron jawabannya. Kita cepat aja ya. Mungkin teman-teman bagi yang penasaran mengapa ini jawabannya ini, mungkin cari sendiri, bukan cari sendiri sih. Ini kayak kuliah jatuhnya. Tapi mungkin teman-teman bisa cari ya di Google gitu ya, kan banyak informasi-informasi yang bisa kalian dapatkan dari sana gitu ya. Kalau malas di ChatGPT aja. What is the process of converting a gas into solid without? Nah, ini. Kalau kondensasi jelas bukan ya, karena gas menjadi cair itu baru dia kondensasi. Tapi kalau gas menjadi padat tanpa cair itu seharusnya bukan kondensasi. Sublimasi ini kebalikannya, dari gas menjadi dari padat menjadi gas gitu ya. Evaporasi ini jelas bukan. Deposisi, nah ini dia deposisi, crystallization. Nah, sebenarnya saya itu beragunya antara tiga ini. Jadi sublimasi itu sebenarnya apakah nanti dari padat ke gas itu disebut sublimasi juga? Dari gas ke padat itu sublimasi juga? Kayaknya sih enggak. Kalau saya mau tebak, seharusnya crystallization, tapi ya kalau dia membentuk kristal, kalau dia membentuk amorf kayak mana? Deposisi ini kan kayak lebih ke mengendap ya. Nah, itu dia. Makanya ini agak tricky question for me. Actually, bentar ya, ada baterainya mau habis. Oke. Apa jawabannya ya? Sublimasi aja kali ya. Bisa jadi salah sini. Sublimasi atau kristalisasi ya? Kayaknya memang tidak mungkin dapat 100 ya kalau kayaknya ya. Kita coba aja crystallization ya. Sublimasi aja lah. Kita coba ya, sublimasi juga ya namanya. Tapi salah nanti. Ya udahlah, biar aja. Salah satu kan enggak apa-apa ya. Oke, korek. Nah, benar kan sublimasi juga. Oke, kita cek fakta dulu ya sublimasi, karena saya pun penasaran. Perubahan dari gas ke padat disebut mengkristal. Tapi yakin mengkristal, kan tidak semua jadi padat itu dalam bentuk kristal. Kristal itu dia berarti memiliki struktur yang teratur dan berulang. Iya kalau dia membentuk kristal, kalau bentuknya amorf atau bentuknya yang lain-lain, ya gimana gitu kan. Nah, kayaknya kita harus menggunakan bahasa Inggris lah ya. Kita apa aja lah. Converting a gas is called what? Gitu ya. Deposisi. Aduh. Phase transition. Oke, kita lihat dulu ya. Tapi ini Wikipedia sih nih. Kadang-kadang tidak bisa dipercaya ya. Jadi gas ke
solid deposisi bukan sublimasi, berarti ini jawabannya tidak tepat. Oh, kok 107? Ini mulai rada-rada nyeleneh enggak sih? Oh, incorrect. Nomor 48 salah. That chemical. Oh, table sugar bukan table salt. Oh iya, salah baca soal saya. Table sugar tuh ya ini bukan, iya glukosa ya, glukosa. Tapi bukannya sugar yang ada di dapur tuh sukrosa ya, bukan glukosa ya. Gimana menurut kalian? Ya, tapi ini memang saya salah baca soal ya. Jadi ini pelajaran juga untuk kalian ya. Bisa jadi karena tadi cepat-cepat gitu kan. Jadi tidak sempat baca soalnya, langsung jawab, ternyata salah gitu ya. Jadi seharusnya skor saya 9 kali 2. Tunggu, saya buatnya berapa sih tadi? Oh, saya buatnya di sini 90, seharusnya 80 ya. Oke, berarti skor saya adalah 97. Ya. Oh, sorry, ini saya buatnya tadi 90 di sini. Nih kan, and please keep my points before. Ini seharusnya 80, saya tipu ya. Itu makanya skornya jadi 107. Jadi yang benar itu adalah 197. Tapi nomor 43 saya salah kayaknya. Jadi are you sure that number 43 is correct? Is it not this position? Oke lah. Jadi ya udahlah, berarti skor saya adalah 94 ya. Jadi kita hitung salah aja. Berarti skor saya adalah 94, yaitu video saya yang kemarin sama video saya yang sekarang. Oke, akhirnya kita sudah selesai. Demikianlah video saya pada tanggal merah pada hari ini. Silahkan tinggalkan di komentar di bawah ya. Kalau ya, saya berharap udah banyak penontonnya, karena saya lihat memang masih belum banyak penontonnya ya. Udah nggak apa-apa, ini hanya untuk happy aja. Tidak berharap jadi, bukan ya, harapan tuh ada, cuma kalau memang ternyata tidak jadi YouTuber ya udah nggak masalah. Saya hanya buat konten untuk menghibur diri aja gitu. Jadi ya sudahlah. Kalau kalian suka, silahkan like. Kalau misalnya kalian merasa video ini harus di share. Kalau misalnya kalian ada yang mau berkomentar, baik itu silahkan aja ya, tuliskan pada durasi keberapa saya salah gitu, terus dibenarkan. Atau kalau misalnya ada pertanyaan, ada komentar, itu dipersilahkan. Tapi yang jelas tujuan dari video ini bukan untuk memberikan kuliah gitu ya, tapi lebih ke mendemonstrasikan kalau ChatGPT itu bisa seperti ini. Nah, kita coba seperti ini, ternyata bisa, tapi ternyata bisa juga dia melakukan sedikit kesalahan. Makanya kita harus cross check dan tidak bisa percaya sepenuhnya. Tapi setidaknya dengan ChatGPT ini, dengan AI ini, lebih terbantulah pekerjaan kita. Oke? Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di tanggal merah berikutnya. Saya tidak tahu nanti kira-kira konten apa yang saya buat gitu ya. Oke.